efektif bagi kalangan tertentu, tidak efektif bagi mayoritas atau banyak orang. Saya sebut mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, Wong Lereng Banyumas. Dan Alhamdulillah pada video kali ini kami bersama dengan KPN Nusantara, Gusmar. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mumpung ketemu beliau, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang debat capres kemarin, Gus ya. Sedikit boleh, banyak juga boleh. Oh gitu ya. Sedikit boleh, banyak boleh. Nanti baik. Kemarin kan sudah satu season ya debat capres kemarin. Ya. Ini bagaimana menurut tanggapan Gusmar tentang debat capres yang sudah terselenggara 2 hari yang lalu? Ini apakah efektif untuk warga negara atau gimana? Kalau menurut analisa Gusmar ini gimana ini? Ya, terima kasih Kang Bejo. Kalau menurut saya efektif bagi kalangan tertentu, tidak efektif bagi mayoritas atau banyak orang. Saya sebut mayoritas. Ya. Efektif bagi orang-orang yang memang kelompok-kelompok akademisi misalkan, orang-orang terdidik. Barangkali dari debat capres itu mereka akan menilai mana yang baik, mana yang tidak, mana yang layak dipilih, mana yang tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak efektif bagi banyak orang. Kalau saya bahkan berani katakan mayoritas orang, yakni orang-orang yang sudah mempunyai pilihan. Apapun yang terjadi dengan capresnya di debat itu, misalkan dibantai sekalipun, tidak akan merubah pilihan politiknya. Misalkan pendukungnya Prabowo, walaupun Prabowo mungkin di situ dipermalukan, tidak akan membuat dia menjadi beralih tidak memilih Prabowo, enggak. Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Itu sudah terbukti bagaimana kita melihat debat capres 2019. Kan banyak sekali di situ Pak Jokowi dibantai oleh Pak Prabowo. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi menjadi kalah? Kan tidak. Justru menang ya. Justru malah menang. Nah ini justru orang-orang mayoritas, selain mayoritas yang sudah menentukan pilihan, itu tidak akan berubah. Yang kedua adalah orang-orang mayoritas yang ada di pedesaan, di kampung-kampung, yang mereka menggunakan perasaan. Jangan salah ya, di pemilih pilpres ini ada yang menggunakan perasaan, ada yang menggunakan logika, berbeda. Yang menggunakan logika adalah mereka pemilih yang kemudian menentukan pilihan setelah menonton debat pilpres. Kemudian menilai, oh ini capres bagus, visinya bagus, gagasannya bagus. Dia kemudian akan menjatuhkan pilihan setelah nonton debat. Ada mungkin di situ di Indonesia, tapi tidak banyak. Di Indonesia tidak banyak orang-orang begitu. Itu hanya berlaku di negara-negara maju kayak Amerika. Jadi nasib pilpres, nasib calon presiden di Amerika itu akan ditentukan beberapa saat setelah debat berlangsung. Jadi waktu momen debat capres di televisi yang disiarkan oleh televisi di Amerika Serikat itu menjadi sangat vital. Karena disitulah kemudian orang akan menentukan pilihannya setelah nonton debat, setelah nonton capres-capresnya berdebat. Tetapi di Indonesia enggak. Indonesia belum menjadi negara maju. Indonesia masih memakai perasaan. Pemilih, apalagi orang-orang pedesaan, ketika melihat seseorang capres, tokoh capres, kemudian di situ malah menjadi terkesan teraniaya, terkesan dipojokkan, dikuyo-kuyo, justru dia akan menanggung simpati dan memperoleh rasa cinta, rasa iba dari pemilih. Dan kita harus ingat Mas Bejo,
jumlah orang yang menggunakan perasaan, orang-orang yang di pelosok pedesaan itu jauh lebih besar dibanding orang yang menggunakan logika tadi. Ya. Ya, kita kan orang-orang yang menggunakan logika berpikir, akal sehat, hari ini masih bisa dihitung dengan jari, masih sedikit orang-orang akademis. Tapi orang di desa yang tidak penting apa itu janji-janji politik dan lain sebagainya, visi misi, bagi mereka itu nggak akan laku buat mereka. Tapi yang dimainkan, yang akan mereka lihat adalah perasaan. Dan tidak mempengaruhi. Makanya tidak mempengaruhi. Justru bahkan bisa menjadi sebaliknya. Pengaruh yang menurut orang pintar, menurut orang-orang yang berpikir logis, menurut akademisi, mungkin itu yang akan dipilih karena berhasil membantai capres yang lain dengan gagasan-gagasan besarnya. Tapi bagi masyarakat di pedesaan, mungkin sebaliknya, justru yang akan dipilih malah yang dibantai, yang terkesan teraniaya, yang terkesan terpojokkan. Ini apa ada hubungannya dengan adat istiadat di sini ya? Saya kira ya. Jadi ya. Besar kecil kita orang Nusantara, apalagi orang Jawa kan, memang spiritualitas Nusantara kan sangat dekat dengan olah rasa. Orang tidak hanya memutuskan sesuatu hanya gara-gara dengan pertimbangan logis. Itu kekhasan, keistimewaan orang-orang Nusantara. Tapi ada pertimbangan rasa, olah rasa. Bahkan pertimbangan langit pun menjadi pertimbangan di Nusantara. Yang ini tidak pernah ada di negara-negara maju yang tidak pernah mempelajari tentang spiritualitas. Memang kalau ditinjau dari segi itu, memang ya kompleks juga ya Gus permasalahannya ya. Iya, kompleks. Tetapi juga walaupun demikian ya Mas Jo, walaupun demikian bukan berarti acara debat capres menjadi tidak penting. Menjadi tetap penting. Tetap perlu untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya, khususnya generasi muda, agar mulai belajar berpikir logis, mulai bisa menilai, menimbang, menentukan calon pemimpinnya berdasarkan pertimbangan logis, bukan hanya pertimbangan perasaan saja, bukan hanya pertimbangan taklid buta atas fatwa atau atas instruksi pimpinan partai atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Itu menurut saya tetap harus diadakan. Nah, pada saatnya nanti menjadi negara maju, Indonesia, maka acara-acara debat pilpres itu yang akan menjadi penentu. Karena disitulah kemudian akan ditakar keilmuan seseorang, akan ditakar visi misi gagasannya seperti apa ketika nanti menjadi pemimpin. Terus lagi Gus. Ya, oke. Kemarin pas di debat capres season pertama, putaran pertama itu kan ada pemandangan yang kalau menurut pandangan kami itu ya agak lucu. Lucunya itu dari salah satu pasangan capres dan cawapres itu kan, gayanya itu gemoy. Pak Prabowo ya. Kalau menurut kami ya biasalah, ini memang adat ketimuran seperti itu. Tapi ini gimana menurut pandangan politik untuk ke depan mengenai pemilih, apa mempengaruhi atau gimana? Ya, gaya atau gimmicknya Pak Prabowo ya, yang gemoy dan sedikit tengil bahkan. Tengil lah. Joget sambil ngiwi-ngiwi. Mas kan gitu. Ya. Ngiwi-ngiwi bahkan, tahu ngiwi-ngiwi nggak? Iya, ngiwi-ngiwi. Mencibir ya. Mencibir Anies gitu, ngiwi-ngiwi itu. Iya, ini lagi-lagi juga tadi akan sangat bergantung siapa yang menilai, siapa yang melihat. Bagi orang-orang yang tadi berpikir logis atau orang akademisi, orang akademik lah ya, terdidik menengah ke atas, mungkin hal itu menjadi sangat tidak populer. Mungkin hal itu bahkan mungkin bisa jadi ada yang menilai memalukan.
Tapi jangan lupa bahwa itu jumlahnya sedikit. Di antara seluruh pemilih di Indonesia ini, kelompok ini lagi-lagi jumlahnya sedikit. Saya justru memuji Prabowo dalam konteks target pemilih. Karena hal itu sangat mengena di kalangan kaum Gen Z, kaum milenial, kaum pemilih pemula. Jangan lupa jumlah ini jauh berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat besarnya ketimbang kelas menengah akademisi ke atas itu. Nah, dalam konteks suara pilpres, dalam konteks bidding cara Banyumas, 10 suara milenial Gen Z yang tidak tahu menahu, tidak urusan itu visi-misi, masih lebih menang ketimbang 1 suara seorang profesor doktor. Iya kan? Ya. Prabowo, Anies misalkan dipilih oleh 5 orang profesor doktor, dinilai bagus semua. Tapi kemudian dinilai tidak bagus oleh 20 anak ABG. Yang menang siapa? Yang ABG-nya kan? ABG-nya. Karena suaranya lebih besar. Nah, hari ini, zaman ini kita melihat ya walaupun secara moral dan lain sebagainya ada ketimuran, kadang-kadang kita prihatin budaya-budaya joget-joget itu. Kita kan anak-anak kita dididik oleh medsos yang bernama TikTok. Apa sih TikTok? Awalnya kan berangkat dari joget-joget medsos. Bagi generasi tua, generasi lahir tahun 70-an, melihat itu tidak berhak. Melihat itu sebagai sebuah peradaban yang orang rendah. Ya memang begitu adabnya. Tapi bagi anak-anak milenial Gen Z itu dianggap sebagai hal yang biasa. Bukan hanya biasa, tapi itu yang bagus itu. Termasuk lifestyle gaya hidup. Iya, lifestyle gaya hidup anak-anak sekarang. Makanya menurut saya ini tim kreatifnya Prabowo Gibran ini dalam konteks bidding luar biasa. Karena mencuri perhatian mereka. Oh, ini sesuai dengan budaya saya. Ini sesuai dengan kemauan kami. Sesuai dengan apa yang kita keseharian anak-anak milenial geluti. Budaya joget-joget Ini kena. Jadi menurut saya tanpa disadari, di balik cibiran, di balik banyak orang merendahkan Prabowo joget-joget di TV, mencibir Anies di debat kemarin. Itu kena itu bagi orang-orang milenial hari ini. Itu ampuh, itu presiden efektif. Gue banget gitu loh. Gayanya gue banget gitu. Gayanya gue banget ya, betul. Kemudian tradisi membuli dan lain sebagainya itu kan sedang menunjukkan seolah-olah Prabowo sedang menyelami terbang di alam hari ini, di alam anak-anak Gen Z. Jangan lupa ini pilpres pilihan langsung, di mana pemenang ditentukan oleh besar kecilnya pemilih. Saya katakan berapa sih di desa Mas Bejo, berapa orang dokter? Ya paling 1-2 lah. 1-2 dari berapa ribu pemilih? Ya ribuan. Itu dia. 20.000 ada. Artinya kan bisa ditakar kan. Yang orang yang bisa menilai dari tingkat akademis kan bisa dihitung dengan jari. Sementara yang lain menggunakan perasaan dan menggunakan alam sesuai tingkat budaya peradabannya masing-masing. Peradaban Gen Z milenial hari ini begitu, joget-joget. Maka dalam konteks bagaimana kebutuhan memenangkan pilihan presiden besok, saya akui tim kreatifnya Prabowo Gibran cerdas karena berhasil mencuri perhatian anak-anak milenial Gen Z. Makanya ketika kemarin Litbang Kompas, ya, Mas Ujo mungkin sudah melihat kan, Litbang Kompas melakukan survei. Pasangan Prabowo Gibran berhasil jauh di atas pasangan Ganjar Mahfud dan Anies. Caimin. Kalau menurut saya diantaranya adalah keberhasilan Prabowo di dalam merebut perhatian anak-anak milenial dengan aksi gimmick tengilnya, gimmick gemoynya, joget-jogetnya. Walaupun dari sisi orang-orang terpelajar mungkin itu memalukan, apa sih presiden kok begitu itu loh. Apa hubungannya joget dengan gagasan masa depan Indonesia? Nggak ada. Tapi itu hanya sekedar gimmick, bagaimana merebut perhatian, mengantongi suara itu ya. Itu penting. Ini memang kalau dipikir
Ya memang betul apa yang disampaikan Gusmar ini memang masuk, dilogikakan masuk. Di antara sekian pemilih itu kan bermacam-macam loh. Ya. Bermacam-macam. Dan ini menjadi perhatian. Berarti putaran pertama ini kalau menurut penuturan Gusmar ini Pak Prabowo bisa mengambil hati mayoritas pemilih ya. Ya, menurut saya mayoritas. Karena jumlah milenial, jumlah Gen Z, jumlah masyarakat di desa jauh lebih banyak daripada para akademisi itu. Nah, ini menurut analisa Gusmar. Ya, menurut saya begitu. Mungkin sementara itu dulu, Gus. Kita tunggu debat berikutnya. Oke. Nah, ini ada pesan-pesan yang disampaikan untuk warga negara Indonesia. Ya, saya ingin memesankan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita lalui detik-detik, saat-saat menjelang Pilpres ini. Ya. Kita boleh saja berbeda pilihan, wajar, pasti berbeda, jangan 200 juta lebih, 270 juta ya. Jiwa masyarakat Indonesia, ya pemilihnya mungkin sekitar 200 juta ya, pasti berbeda pilihan dengan alasan argumentasi masing-masing. Tetapi bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, kita satu negara merah putih. Kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Berbeda pilihan politik disukai, tapi kita tetap bersatu menjaga persatuan Indonesia. Oke. Agar pemilu bisa berjalan aman, lancar, kondusif. Dan itu saja saya kira. Terima kasih Gusmar atas wawancaranya pada kesempatan kali ini. Ya. Dan itulah wawancara kami dengan Gusmar KPN Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kita akan menunggu periode debat capres, cawapres season berikutnya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.